yang dari luar Pulau Jawa, seru nih bisa ngumpul semua di. Selamat sore teman-teman Studenesia. Welcome to sharing session hari ini bareng Studenesia Testa. Senang banget nih hari sore ini kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol seputar topik persiapan bahasa juga tentang beasiswa LPDP. Nah sebelumnya kenalin aku Flo yang tadi udah ngobrol-ngobrol di awal tapi nggak kelihatan mukanya. Jadi aku hari ini akan temenin teman-teman sekalian untuk ngobrol-ngobrol seru dengan Kak Hardika Dwi Hermawan. Nah, mungkin nih bagi teman-teman yang belum kenal dengan Kak Hardika atau Kak Dika, ini Kak Dika adalah peraih beasiswa LPDP tahun 2019 di University of Hong Kong dengan jurusan Master of Science in Information Technology in Education. Dan saat ini aktif sebagai Eksekutif Director Desa Main. Nah, sebelum kita masuk nih ke acara sharing-sharing dengan Kak Hardika di awal perjumpaan ini, kita juga akan ada pengenalan mengenai Studenesia Testa yang akan disampaikan oleh Kak Adit. Nah, Kak Adit boleh nih share ke kita apa sih Studenesia Testa? Silahkan, Kak. Oke, thank you Kak Flo. Mohon izinnya Kak Dika sebelum mulai sesinya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di acara Studenesia Testa ceritanya. Jadi Studenesia punya beberapa program, salah satunya ada kemarin sebagian teman-teman di sini juga pada ikut juga ya Studenesia Mentorship, dan kita hari ini punya program baru nih ceritanya, yaitu Studenesia Testa. Apa itu Studenesia Testa? Coba share screen bentar ya. Nah, Studenesia Testa ini adalah jadi gampangnya nih buat teman-teman yang mau ke luar negeri kan butuh banyak preparation lah, terutama di tes nih. Dan Studenesia Testa ini kita provide service buat teman-teman yang mau melakukan test preparation, seperti yang mau persiapan ke IELTS mungkin atau TOEFL. Cuma hari-hari ini kita baru provide-nya IELTS nih, dan buat teman-teman yang setelah kemarin ikut mentorship nih, dan setelah udah kebuka jalannya, udah kebuka mau ngapain aja, dan teman-teman ternyata belum prepare nih tentang persiapan bahasanya. Nah, ini juga bakal share tentang Kak Dika, bagaimana sih dulu Kak Dika prepare bahasanya. Karena teman-teman kan kuliahnya nggak di Indo nih, terus kan teman-teman harus punya skill bahasa selain bahasa Indonesia, terutama bahasa Inggris ya. Nah, jadi di Studenesia Testa ini kita punya 3 package ini ya, ada IELTS Go, IELTS Up, dan IELTS Max. Apa itu IELTS Go? Wait. Nah, IELTS Go ini jadi kayak paket dari Studenesia Testa yang singkat nih ceritanya. Kita hanya 10 pertemuan. Di 10 pertemuan itu kita membahas 4 skill. Ada skill listening, writing, reading, dan speaking. Jadi buat teman-teman yang ada plan untuk tes IELTS tapi waktunya cukup mepet, nah kita rekomendasi banget nih untuk ikut service yang ini. Dan ini bentuknya grup, jadi satu kelas ada 10 student di dalamnya. Itu untuk IELTS Go. Yang kedua ada IELTS Up. Ini kebetulan nanti kita buka grup, cuma hari ini baru kita provide-nya yang private. Itu apa? Jadi biasanya kan di IELTS ini teman-teman butuh improve di 2 skill aja, misalkan nih kayak writing yang speaking, yang mereka tuh butuh apa ya, kayak pengkoreksi gitu lah ya. Nah, jadi yang IELTS Up ini kami rekomendasiin banget buat teman-teman yang mau improve di 2 skill aja nih. Jadi ini boleh custom, boleh apa aja, dan kebanyakan emang kan di skill writing dan speaking. Nah, di sini pertemuannya lebih panjang. Kalau IELTS Go 10 pertemuan, di IELTS Up ini kita ada 17 pertemuan. Nah, yang terakhir ini ada IELTS Max. Ini cukup panjang paketnya, yaitu 30 pertemuan. Ini kita bahas 4 skill secara lengkap, ada listening, writing, reading, and speaking. Jadi teman-teman yang mungkin mau preparation-nya punya waktu cukup lama nih, kita rekomendasiin juga untuk ikut yang ini. Jadi bakal dibahas tuntas dengan tutor-tutor kita
bagaimana sih mempersiapkan keempat skill ini biar nanti band score IELTS-nya teman-teman ini dapat sesuai yang diinginkan, gitu. 7 atau 7,5 atau bahkan 8 gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih untuk melakukan ikut join di program kita di Studio Testa, bisa kunjungi aja di Instagram kita @studionesiatesta. Di situ ada link-nya dan ada highlight story-nya tentang tadi. Nanti teman-teman bisa baca dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak Flo dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Adit. Menarik banget ya programnya. Jadi teman-teman, aku ingin menekankan sekali lagi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan misalnya mau studi ke luar negeri dan lagi cari pelatihan untuk program bahasa, terutama bahasa Inggris. Nah, boleh join nih di program Studinesia Testa dan kepoin ya Instagramnya Studinesia karena banyak banget update informasi di situ. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk nih ke acara sharing session bareng Kak Hardika atau Kak Dika. Namun teman-teman mungkin selama sharing session ini mungkin boleh dimatiin dulu ya mic-nya. Nanti setelah sharing session nanti akan aku buka Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman bagi yang punya pertanyaan boleh tanya-tanya langsung sama Kak Dika. Oke, sekarang kita panggil Kak Dika. Halo Kak Dika, selamat sore. Halo, sore Kak Hai Flo. Kak, Kak apa Flo ya kabar nih panggilnya Kak? ya. Yes, Ya, nama aku Flo. luar biasa. Baik. Karena baru dapat kiriman makanan nih dari Pak Indra. Sambil boleh Kak sambil nyemil-nyemil ya. Sore-sore gini enak nih nyemil-nyemil. Nah, oke Kak. Mungkin di awal perjumpaan kita nih berhubung kita juga baru ketemu ya Kak Dika ya. Jadi aku mungkin belum ngobrol banyak nih sama Kak Dika. Nah, mungkin boleh Kak Dika kenalin sedikit profil Kak Dika dan sekarang kesibukannya apa nih hari-hari ini. Silakan Kak Dika. Oke, sebenarnya thank you ya Flo dan juga tadi Bang siapa tadi yang promosi Studi Indonesia. Oh, Adit, Kak Adit. Ya, Kak Ade dan juga Bang Indra ya. Ini kalau perkenalkan ya biasanya saya dipanggil Dika, Hardika Dirmawan. Kalau usianya ya samalah dengan teman-teman peserta di sini mungkin ya hanya beda 1-2 tahun. Kalau sekarang kesibukannya apa mengabdi atau mencurahkan hobi ya. Hobi saya kan bertemu dengan anak muda gitu, mengajar dan lain sebagainya, berkegiatan. Di sebenarnya banyaknya sekarang di Solo, tapi karena sekarang online ya kelasnya online, kadang berpindah-pindah hari waktu. Jadi dan kalau saya menempuh studi S1 di Jogja di UNY waktu itu, kemudian lanjut S2-nya di Hong Kong. Jadi seperti yang disampaikan, mengambil prodi yang sesuai dengan riset saya berikutnya, IT in Education. Gitu, Kak Flo. Oke, wah menarik nih Kak Dika ya. Nah, kalau aku tadi baca di profilnya nih Kak Dika ini jadi Eksekutif Director Desa Main, betul ya Kak ya? Oh, ya, betul. Ya. Nah, Ini mungkin kayaknya boleh, ada anak desa juga di sini nih. oh ya, mungkin boleh sharing-sharing ke kita Kak, Desa Main itu apa gitu. Oh, boleh sekali. Jadi Desamen itu organisasi non-profit yang apa namanya tujuan kita. Desamen itu main itu berasal dari kata mindset. Nah, jadi kan seseorang itu biasanya mau melakukan sesuatu atau perubahan sesuatu kan setelah dia ada perubahan mindset atau pola pikir kan. Nah, makanya penting sekali nih mindset ini. Kenapa namanya juga Desamen? Nah, Desamen sendiri kita pengen menjadi partner masyarakat desa gitu, khususnya di bidang pendidikan dan sosial. Karena ranah pendidikan dan sosial itu kan ranah yang penting sekali juga untuk dikembangkan di desa. Karena rata-rata mereka yang berpola pikir sudah berkembang itu ya karena impact dari pendidikan juga kan. Dan sosial juga di situ fokusnya kita itu fokus ke sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sosial lingkungan. Termasuk kita sekarang ada partner di desa, ada WOS Cipaku kan, beras. Bagaimana Karang Taruna itu juga harus mandiri secara finansial atau ekonomi gitu dengan mengembangkan potensi yang ada di desanya. Itu beberapa hal yang kita lakukan di Desa Main. Jadi alhamdulillah kita punya beberapa chapter di Indonesia yang punya kepengurusan tersendiri juga di wilayah, dan juga kalau misalkan nggak ada chapter kita ada komunitasnya. Jadi bagi teman-teman yang nggak berbentuk struktur apa namanya seperti organisasi bisa mengikuti komunitasnya atau kita sebut namanya lilin-lilin Desa Main. Apa itu lilin Desa Main? Ya kan Bung Hatta pernah bilang nih bahwa Indonesia itu tidak akan besar hanya karena ubur di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Nah, itu.
Oh, satu lagi. Sebenarnya semangat yang kita bawa di Desa Aman sendiri salah satunya adalah karena kita semakin banyak melihat anak muda nih yang pengen atau yang memiliki world class kompetensi, tetapi mereka tidak memiliki grassroots understanding yang bagus, tidak punya pemahaman akar rumput yang bagus. Tetapi kita sering melihat orang yang bekerja di akar rumput, mereka tidak tahu dunia. Nah, kita pengen menjembatani itu tuh, Desa Aman. Jadi dengan teman-teman yang pengen punya kompetensi bagus atau yang sudah punya kompetensi world class gitu, biar mereka makin paham tentang akar rumput, dan kita ajak saudara-saudara kita yang di akar rumput biar bisa melihat dunia. Bagaimana inovasi di desa lain bisa berkembang, bagaimana inovasi di tempat lain bisa kita lakukan. Itu kiranya, malah jadi panjang ya. Gila. Wah, menarik banget ya Kak. Ternyata kalau dengar tadi tuh benar-benar Desa Aman itu berangkatnya dari filosofi Bung Hatta ya Kak ya. Terus kemudian ternyata potensi-potensi desa itu sebenarnya hebat-hebat ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh meremehkan orang desa ya, karena ternyata dari pikiran-pikiran mereka mungkin malah menghasilkan inovasi-inovasi baru ya Kak yang bisa membanggakan Indonesia. Oke Kak, seru banget. Nah, kali ini kan kita mau cerita-cerita nih Kak soal kuliah ke luar negeri. Nah, mungkin Kakak bisa share ke kita nih gimana dulu Kakak melanjutkan studi, terlebih studi S2 ya, dan kenapa pilih ke luar negeri nih, bukan ke Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya Kakak ada PowerPoint atau misalnya materi yang mau disampaikan, boleh nih Kak. Oke, siap ya, ini langsung saya. Alhamdulillah. Nah, sebentar, oke, sudah terlihat ya. Nah, ini masih Sudah loading nggak Kak. di situ tulisannya? Kelihatan sih kalau dari aku. Masih loading ya, kelihatan ya. Memang tulisannya loading. Kalau nggak saya klik next. Oke, terima kasih. Nah, saya akan sharing saja. Nah, ini akan saya skip saja background singkat saya di bidang IT gitu. Dan sebenarnya ada Mentimeter, tetapi kita skip saja. Ini sebenarnya pengen dibalas di chat saja ya. Ada 2 pertanyaan di Mentimeter sebenarnya. Rata-rata peserta di sini kalian tuh sudah seberapa siap nih mendaftar beasiswa atau kampus ke luar negeri? Berapa persen persiapan kalian? Bisa ditulis di kolom chat ya. Di chat saja kira-kira sudah berapa persen persiapan kalian? Silakan, berapa persiapannya biar tahu gambarannya. Sudah persiapan sejak 2019 90%, ada yang 25%, masih persiapan mental, oke, 50%, 30%, 35, oke, siap, 75, 60, 25, oke, siap. Sejak Januari 2021 40%, masih semester 4. Oke, jadi beragam ya, tapi ngelihat beberapa ini di bawah 60%. Nah, nanti saya akan coba ceritakan bagaimana step per stepnya dan juga persiapannya itu seperti apa, termasuk berkas-berkas yang kira-kira membutuh persiapan lama atau singkat nih. Nah, mungkin bisa nanti kita saling sharing dan berbagi. Itu ya. Oke, sudah gambarannya terlihat 50, 50, 35, 35. Oke, ini tapi ada yang 90% ya. Dari 2019 tadi Mas siapa ini? Salata ya. Oke, semoga dimudahkan. Siap, oke gitu ya. Nah, sebenarnya ini awal kisah saya sih, awal kisah. Karena ini kayak storytelling ya. Ini ada sebuah perpustakaan. Ini perpustakaan yang saya dirikan di tahun 2003. Nah, 2003 itu berarti 17 tahun yang lalu ya. 17 tahun yang lalu. Mungkin di sini ada yang masih balita, masih belajar baca tulis gitu. Saya baru masuk kelas 1 SMP. Saya kan SD-nya di desa. Waktu SD pun saya sudah sering keliling ke rumah tetangga gitu untuk ngajarin materi ataupun belajar nyelesain tugas PR tetangga-tetangga gitu. Pindah dari dusun satu ke dusun lain. Itu ketika SD. Dulu pakainya mesin ketik. Nah, nggak ada komputer dulu. Jadi kita pakai mesin ketik yang tradisional seperti itu. Dan kemudian ketika SMP ternyata dapat kesempatan untuk sekolah di kota lah ceritanya waktu itu ya. Nah, jadi kalau berangkat itu ya jam 6 kurang seperempat, setengah 6, ambil angkot yang pertama, biar nyampe di sekolah gitu dulu. Dan di sekolah di SMP waktu itu ada sesuatu yang menarik bagi saya itu perpustakaannya. Nah, mungkin bagi sebagian orang ya banyak hal-hal menarik lainnya, tapi bagi saya perpustakaannya lengkap, banyak bacaan yang menarik, kemudian ada stempelnya, ada kartu perpustakaannya, dan akhirnya
itu menginspirasi saya untuk, harus bikin juga nih di rumah. Saya pulang tuh, habis minggu-minggu pertama saya sekolah, pulang saya minta tuh ke bapak saya, Pak, bikin perpustakaan dong gitu. Perpustakaan, tapi alhamdulillah orang tua atau bapak saya itu mendukung. Oke, kita nebang bambu gitu di kebun kita. Saya pakai uang tabungan saya untuk beli buku, nambah koleksi buku, termasuk bikin stempelnya dan juga bikin stempel dan juga kartu perpustakaannya. Itu seperti perpustakaan yang memang ada di sekolah saya. Harus bikin seperti itu. Termasuk koleksinya itu nggak hanya buku, tetapi CD-CD pembelajaran. Terus saya hampir cari-cari kemana, sampai ke Jogja juga dulu ke shopping center, beli borong buku-buku bekas yang jadi bahan koleksi di perpustakaan. Dan itu, dan awal-awal tuh ada rasa senang gitu. Karena tetangga-tetangga, anak-anak itu rame ke situ, sore-sore kita sambil belajar, kemudian saling mengerjakan tugas, PR, dan lain sebagainya. Jadi mereka nyaman. Nyaman ketika mereka sudah jenuh, kita main kasti bareng, seperti softball. Main kasti, dan maghrib mereka ngaji, malam sudah nggak ada tugas. Tinggal kita main-main. Dan itu jadi sesuatu yang ada rasa seneng, bangga bahwa anak-anak di sana bisa belajar, dan sekarang beberapa anaknya itu sudah lulus sarjana juga. Dan itu merasa hal kecil tapi bisa berimpact besar bagi lingkungan juga. Dan ini mengalihkan anak-anak kecil waktu itu di desa yang dulu kan perkembangannya teknologinya TV, PS, Nintendo. Sekarang kan anak-anak kecil itu mainnya gadget. Mereka addict sama Mobile Legends, PUBG. Tapi zaman saya kecil, seringnya tuh nonton TV. Hari Minggu full, bangun tidur sampai siang hari, sore nonton TV. Jadi setiap zaman itu kita mengalami sesuatu yang hal baru, tapi sebenarnya ya sama. Ketika kecil kita terganggu sama televisi, anak-anak sekarang sama HP. Nah, gimana caranya teralihkan? Kita bukalah pusat-pusat pembelajaran, bukalah pusat-pusat hal-hal yang mengalihkan agar mereka nggak terus main PS, nggak terus main Nintendo. Dan ini salah satu cara yang ternyata bisa dilakukan. Tapi Pustaba ini, Taman Bacaan ini ada stempelnya, itu roboh di tahun 2007 kena angin puting beliung. Tetapi nggak merobohkan mimpi saya waktu itu. Akhirnya kita pindah ke rumah kosong, tetap belajar, dan alhamdulillah ramai. Dan itu mungkin hal-hal yang membuat saya kenapa mencintai dunia pendidikan hingga saat ini, dan termasuk teknologi. Kenapa pendidikan, kemudian di SMP ikut ekstrakurikuler teknologi, komputer, SMA pun ikut di komputer juga gitu. Tapi pada dasarnya saya mencintai dunia pendidikan dan sosial. Mungkin juga karena pengaruh ayah saya sendiri yang berprofesi menjadi pendidik. Nah, kemudian yang ini adalah semangat yang dulu mungkin saya bawa gitu. Saya sendiri itu nggak pernah kayak untuk berusaha menjadi ranking 1 di kelas gitu. Saya enggak gitu. Jadi saya waktu itu semangatnya ya sudah berusaha aja sebaik mungkin gitu. Karena mungkin ini nilai-nilai yang diajarkan oleh bapak saya juga sih. Yang penting kamu tuh berusaha gitu. Masalah hasil tuh nanti, intinya yang penting berusaha. Kalau kamu berusaha, hasil juga pasti biasanya akan mengikuti. Kalaupun enggak, kamu akan belajar banyak hal gitu. Jadi ya udah fokus aja ngelakuin yang terbaik. Walaupun dulu ketika SMP kelas 1 pun ujian ya matematika cuma dapat 65 gitu, nggak apa-apa, nanti kamu harus diperbaiki lagi ketika SMP. Yang penting kan kamu kemarin sudah berusaha. Jadi selalu melihat bagaimana usaha kita gitu, bukan dinilai dari sebuah angka semata, tetapi bagaimana kita memperjuangkan sesuatu gitu. Itu yang nilai-nilai yang saya dapatkan dari dulu hingga sekarang. Nah, sebelum teman-teman mempersiapkan beasiswa, teman-teman juga harus paham kalau kita sekarang itu menghadapi era yang berbeda dengan orang tua kita. Nah, namanya tuh VUCA kan. Ini nanti belajar sendiri saja lebih lanjut. Ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Zaman itu perubahannya semakin cepat sekali. Kemudian banyak hal yang nggak jelas. Semakin kompleks. Jadi dibutuhkan sekali multiple key decision factor gitu. Butuh sekali kita mengerti banyak hal. Makanya kenapa orang tua dulu itu mudah termakan hoax? Karena biasanya orang tua dulu itu kan ketika SD atau SMP mereka belajar itu textbook oriented. Mereka melihat buku, dan buku itu kadang kita percaya 90% itu benar gitu. Jadi orang tua kan dulu belajarnya hanya sumber materinya hanya textbook saja, buku. Yang mereka percaya sudah yang jadi tempat belajar itu pasti benar gitu. Kemudian zaman itu berubah, informasi semakin berkembang. Semua orang itu bisa memberikan informasi, bisa membagi opininya, pendapatnya tanpa filter yang tepat gitu.
Jadi menulis status dan lain sebagainya. Dan orang tua dengan mindset yang masih sama seperti dulu gitu, ada informasi ini kan dari internet, ini kan dari YouTube. Jadi apa yang ada itu langsung dipercayai. Karena yang dulu mereka tahu adalah informasi, oh yang masuk buku e-book itu ya sesuatu yang benar gitu, mereka anggap benar. Nah, itulah tantangan juga kita antar generasi gitu. Kita sekarang lebih melek teknologi, melek informasi, tanggung jawab juga kita untuk membantu orang tua kita biar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, itu menunjukkan sebuah pola perubahan yang signifikan juga. Kadang kan kita kayak emosi, kenapa grup keluarga itu isinya hoax-hoax semua gitu. Karena memang kita hidup di zaman yang berbeda gitu. Jadi kita harus maklumi dan kita harus jadi yang membantu gitu, membantu mereka biar nggak termakan isu-isu yang karena banyak hal yang nggak jelas dan ambigu gitu. Dan VUCA ini juga harus kita hadapi dengan VUCA juga. Kita harus punya visi nih, harus punya understanding yang bagus dan juga kemampuan clarity gitu. Karena ada ambigu itu kita juga harus mengklarifikasi apakah hal-hal itu benar atau enggak gitu. Dan juga kita harus punya agility, daya tahan yang bagus dengan era-era seperti ini. Seperti Bung Indra yang tadi menyampaikan di acara sebelum ini, itu harus punya kemampuan adaptability yang bagus. Karena semakin zaman berkembang, kita harus beradaptasi juga dengan itu. Dan yang harus kalian pahami juga, nah ini sebelum revolusi industri ya, kata-kata revolusi ini disebut, dan menurut saya itu revolusi industri 4.0 itu nggak se-disruptif dampaknya daripada pandemi ini. Nah, jadi dulu ada nih proyeksi dari Bappenas bahwa 65% siswa SD saat ini itu akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum ada saat ini. Jadi di masa depan itu banyak anak-anak itu akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang berbeda saat ini. Termasuk kita kan, sekarang banyak jenis pekerjaan yang baru sekali, bahkan ketika SD nggak pernah saya temui gitu. Jadi ini yang kita harus membuka pandangan bahwa anak-anak itu melewati masa yang berbeda juga nanti ke depan. Saya skip saja. Ini growth mindset juga tadi disampaikan oleh Bang Indra ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini itu, karena tadi masih ada yang 35%, ada yang 20%, ada yang mengumpulkan mental. Nah, ini yang paling penting kalian ketika mengumpulkan mental atau membangun semangat, kalian tuh harus punya yang namanya growth mindset. Mindset yang untuk apa? Untuk terus mau berkembang, bahwa talenta, kemampuan itu bisa kalian kembangkan gitu, bisa tumbuh. Misalkan kalian itu ya mau berjuang dan berusaha. Kita lihat orang-orang hebat itu apa? Orang-orang yang langsung jadi gitu. Saya yakin orang-orang hebat pasti dimulai dulunya itu mereka itu bukan siapa-siapa. Cuma orang hebat itu dimulai dari dia tuh bukan siapa-siapa. Mereka itu ya hanya orang biasa saja gitu. Hanya orang biasa yang kemudian mereka terus berjuang, tumbuh dan kembang gitu. Kemudian akhirnya mereka menjadi seperti saat ini gitu. Itu yang saya yakini, dan saya juga meyakini bahwa kerja keras, hard work itu akan beat talent ketika talenta itu nggak bekerja secara maksimal. Kalau kalian merasa yang kalian punya kerja keras, ya sudah, tapi kita perlu yang namanya kerja keras gitu. Karena ketika kita membaca biografi seorang tokoh, kita akan melihat bagaimana mereka berjuang dan berusaha gitu, bukan sesuatu yang langsung didapatkan mereka. Oke lah, ada privilege khusus bagi orang-orang tertentu. Tapi apakah kalian memiliki itu gitu? Nah, itu yang perlu kita sadari juga. Nah, kalau fixed mindset itu kita terlalu banding-bandingkan dengan orang lain, dia sudah pintar, sudah cerdas, saya nggak mungkin dapat beasiswa misalkan kayak gitu ya. Belum tentu gitu. Itu kita akan susah mau berkembang kalau kita punya fixed mindset itu. Pembanding yang paling tepat itu apa? Pembanding yang paling tepat adalah membandingkan diri kita dengan versi kita sebelumnya, diri kita sebelumnya. Apakah kita saat ini sudah lebih baik dari diri kita sebelumnya atau enggak gitu. Tahun lalu, saya belum bisa bahasa Inggris. Apakah tahun sekarang masih enggak bisa bahasa Inggris? Nah, itu pembanding yang paling bagus. Karena orang itu punya timeline-nya masing-masing. Orang itu punya bergerak di zona waktunya masing-masing gitu. Kita ambil contoh. Contohnya itu Indonesia gitu. Indonesia itu bagian timur itu dia paginya duluan. Kemudian Indonesia bagian barat itu baginya telat. Jadi aktivitas di Indonesia Timur itu duluan mereka. Tapi apakah yang duluan itu juga bisa
berkembang pesat daripada yang telat? Enggak juga gitu. Jadi saya mengatakan bahwa boleh jadi orang itu startnya duluan, tapi belum tentu dia itu akan berhasil duluan. Tapi ada orang yang startnya terakhiran, tapi dia akan berhasil gitu. Karena apa? Karena itu orang itu punya timeline-nya masing-masing. Tapi yang paling penting di situ adalah yang fungsi yang perlu kita pahami adalah kita perlu yang namanya persiapan. Jadi orang sukses itu bertemunya antara kesiapan dan juga peluang. Jadi kalau misalkan nih ada peluang tapi kita belum siap, misalkan nih LPDP buka, oke, wah ini buka nih, ternyata kita bahasanya belum lancar gitu, belum sesuai standar. Jadi oke, peluang ada tapi kita belum siap, mungkin kita nggak berhasil nih dapat beasiswanya. Tapi kalau misalkan kita sudah persiapan lebih dahulu, oke sudah siap, besok ternyata beasiswanya buka. Oke, semuanya persyaratan lancar, beasiswa buka, kita daftar, akhirnya kita lolos. Jadi kita lebih dekat dengan kesuksesan. Kalau kita mempersiapkannya juga sebaik mungkin. Oke, ini saya skip saja. Ini salah satu saya catat ya, mimpinya apa ternyata yang paling susah itu mimpi nomor 12. Mimpi untuk donor darah, menaikkan berat badan 53 kg. Itu susah sekali dulu. Sampai lulus S1 saya nggak berhasil nih, mimpi nomor 12. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa kita tuh perlu memuji orang itu effortnya gitu. Bukan hanya karena intelijensinya gitu. Oh, kamu pinter, cerdas. Orang yang selalu dipuji seperti anak-anak, anak sekolah yang selalu dipuji, dia pinter, cerdas, dia cenderung akan mempertahankan label itu gitu. Jadi dia akan takut kalau misalkan dia nggak berhasil dan rentan stres. Tapi anak-anak yang dipuji karena usahanya, dia itu akan lebih bertahan, Ini kita ada tunjukkan. Ini anak yang dipuji karena intelijensinya, ini anak yang dipuji karena effortnya. Di percobaan pertama, anak-anak yang dipuji karena intelijensinya, dia bisa memecahkan masalah lebih banyak. Tapi berikutnya, percobaan selanjutnya, ternyata orang-orang yang memang sudah terbiasa berjuang atau menggunakan effort, dia akan lebih bertahan ketika menghadapi masalah. Gitu. Karena dia nggak ada sebuah nggak ada label ya, nggak ada sebuah tekanan atau pressure bahwa dia tuh harus dicap tetap pinter, tetap berhasil gitu. Karena dia sudah biasa dengan gagal. Ini juga penting bagi kita semua untuk mengapresiasi ataupun adik-adik kita atau siswa-siswa kita, kita lihat mereka effortnya, usahanya seperti apa. Kita dorong terus biar mereka itu punya kekuatan mental, bisa menghadapi kekalahan dan lain sebagainya. Kadang itu di sekolah itu kita kan mengaung-aungkan sebuah prestasi, kita mengaungkan dia untuk juara, tapi kita nggak melatih anak-anak itu untuk bagaimana sih untuk mereka bertahan ketika gagal gitu. Padahal itu hal yang penting sekali, mental seperti itu. Jadi yang biar fokus berusaha dan juga kita mengajari ketika gagal itu seperti apa. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Ini saya skip saja, ini salah satu kontribusi saja. Oke, nah ini bagi yang tadi masih 25% atau masih mengumpulkan mental, kadang itu kita tuh merasa nggak yakin itu ya karena pandangan kita aja sendiri. Padahal pada dasarnya kita itu lebih bisa dan lebih kuat melakukan dan memperjuangkan sesuatu. Hanya saja terkadang kita lupa meyakini. Gitu. Kita lupa yakin bahwa kita itu sebenarnya mampu. Gitu. Ini yang harus teman-teman. Ini saya simpan. Oke, ini alasan saya sih kenapa ingin melanjutkan studi luar negeri gitu dan lain sebagainya di bidang pendidikan, karena banyak inovasi, banyak invention itu penemuan-penemuan bagus di luar gitu dan belum banyak dikembangkan di Indonesia. Walaupun di Indonesia nggak kekurangan ahli juga, banyak sekali sebenarnya. Tapi beberapa fokus ke VR atau AR in education itu sangat spesifik itu masih jarang berkembang di Indonesia. Ini saya skip saja. Ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa mulai banyak anak muda memiliki world class kompetensi, namun tidak tahu grassroots. Di sisi lain, mereka yang bekerja di grassroots sering tidak tahu dunia. Nah, ini mungkin modal yang penting nih bagi teman-teman yang ingin
yang control fresh itu apa? Oke, nanti saya jelaskan. Jadi kalau dalam penelitian ini tadi ada eksperimental. Jadi ada yang satu dipuji dengan intelijensi, satu dipuji karena effort, satu ya biasa aja gitu variabel terkontrolnya. Oke, nah ini di LPDP itu sebenarnya saya melihat ada sebuah pola yang bagusnya kalian punya itu kalian harus punya semangat, punya world class kompetensi gitu. Tapi kalian harus punya pemahaman akar rumput yang bagus juga. Nah ini kalau kalian, karena juga nanti di LPD kan ditanya tuh nasionalisme dan lain sebagainya. Ini kalau kalian sudah punya fondasi yang bagus itu tentang pemahaman akar rumput, tapi kalian punya cita-cita yang tinggi gitu ke depannya, ya pasti itu hal yang akan dicari sekali oleh lembaga penyedia beasiswa. Nah, beasiswa itu punya visi misi masing-masing. Jadi kita harus paham juga apa yang dibawa semangat yang dibawa oleh setiap lembaga beasiswa. Ini teman-teman LPDP saya ya dari Sabang hingga Merauke gitu banyak sekali dan mereka berlatar belakang yang berbeda juga, tapi alhamdulillah kita dipertemukan dalam sebuah forum yang luar biasa. Rasanya emosinya dapat sekali waktu itu karena nggak pernah menyangka ya bertemu dengan orang-orang hebat gitu, bisa mendengar banyak cerita, mendengar banyak informasi, hal-hal insight-insight yang baru yang kadang itu mind blowing sekali bagi saya gitu, dan bersyukur sekali menjadi bagian dari mereka. Kenapa dulu mengejar di LPDP juga. Oke, saya skip saja. Nah, nanti akan saya kirimkan aja videonya. Tapi kalian bisa cari juga. Nah, kita tentang LPDP. Ini jadi brand ambassador LPDP ya, karena berterima kasih juga karena dulu juga dapatnya dari LPDP seperti Bang Indra. Nah, Bang Indra ini kan juga sebenarnya saya agak minder nih, karena ada Bang Indra juga yang sudah kawakan ya di masalah seperti ini juga. Nah, kita harus paham apa sih tujuan dari beasiswa LPDP ini? Menyiapkan pemimpin dan profesional untuk menjadi lokomotif kemajuan Indonesia. Nah, sebenarnya kita bisa lihat nih, ciri-ciri anak-anak LPDP itu rata-rata yang seperti apa. Nah, pemimpin dan profesional. Pemimpin, mungkin ada kata leader nih. Leader itu ditunjukkan dengan apa mungkin? Pengalaman organisasi teman-teman, kemudian juga bagaimana teman-teman manajemen sebuah proyek dan lain sebagainya. Jadi harus dibuktikan pengalaman leadernya kalian tuh apa. Jadi tipe ideal yang kita lihat itu ya mereka yang aktif berorganisasi juga, termasuk profesional, apakah memang cocok di bidangnya dan lain sebagainya. Walaupun saya melihat sendiri itu LPDP itu banyak sekali mencari orang-orang yang memang akan memberikan pengaruh gitu, dan juga ingin mengabdi nantinya. Seperti teman-teman yang sering lihat ya mungkin ceritanya dan lain sebagainya, kalian bisa melihat yang seperti apa. Kalau masa studi ya untuk S2 2 tahun, ada yang 1 tahun, kemudian untuk S3 4 tahun, ada yang kadang 3 tahun. Kalau lebih dari itu bagaimana? Lebih dari itu ya kalau misalkan ada kondisi khusus kalian bisa menyampaikan, tapi kalau enggak biasanya kita harus membayar sendiri sisanya gitu uang bulanannya. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman saya itu selalu lulus tepat waktu kok, enggak menakutkan yang kita bayangkan. Bahkan malah kadang yang di Indo itu lulusnya lebih lama ya. Mungkin kalau di luar kita punya pressure lebih ya. Kalau misalkan nggak lulus itu siapa yang mau bayarin gitu kan. Jadi kita semangat untuk segera lulus tepat waktu. Nah, kalau dananya semua di cover gitu, uang pendaftaran. Jadi nggak usah khawatir nih kalau misalkan daftar beasiswa LPDP itu, insya Allah semuanya itu bakalan tercover. Entah itu ketika kalian mendaftar ke kampus gitu kan nanti di reimburse, kemudian uang transportasi ketika berangkat, uang kedatangan sebelum kita nyampe ke negara tujuan atau setelah nyampe gitu. Jadi insya Allah semuanya di cover gitu. Banyak sekali yang di cover. Nah, tahapan seleksinya seperti apa? Sebenarnya setiap tahun tuh kadang ada perubahannya. Ini tahun tahun lalu kan hanya buka 2 jalur ya, PT Perguruan Tinggi Utama Dunia PTUD dan juga pendidik. Kalau ini yang tahun sebelumnya yang semuanya itu dibuka. Jadi ada beberapa tahapan seleksinya. Yang pertama itu seleksi administrasi.
Nah, jadi kalau yang paling penting karena ini sistemnya sistem gugur, jadi kalian harus fokus juga setiap tahap. Jangan sampai ada berkas yang memang kurang gitu. Jadi nanti juga harusnya kita bisa lolos gitu, tapi karena ada berkas yang kurang ya sudah kita gagal gitu. Jadi setiap tahap itu penting. Jadi kita harus fokus. Oh, administrasi apa saja di list. Oh, di list dokumennya apa saja. Dulu saya list, saya bikin tabel dokumennya apa saja. Ini sudah kira-kira yang belum mau saya isi kapan, apa yang butuh persiapan lama di situ. Pastikan semua syarat lengkap dan data yang dimasukkan benar. Jangan sampai data yang dimasukkan itu nggak benar. Termasuk kayak TOEFL, IELTS, karena nanti akan dicek sekali. Ada proses verifikasi dan validasi data di situ. Persiapannya, kalau yang paling ideal sebenarnya ya 1 tahun, 6 bulan sebelum. Itu terutama kalau misalkan kita merasa kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Nanti akan saya lihat timeline atau gambar ya, sebuah tabel yang menggambarkan proses persiapannya yang dibutuhkan, mana yang lama, mana yang cepat. Nanti akan saya sampaikan. Kalau administrasi itu ya ijazah, termasuk nilai-nilai dari SMP, SMA, kemudian kuliah, hanya nem-nem saja. Nilainya berapa, organisasi pun dari SMP apa, SMA apa, kuliah apa, dan lain sebagainya. Pengalaman kerja, mengikuti workshop dan seminar apa saja, entah jadi peserta, panitia, ataupun pembicara, itu juga dimasukin semua di situ. Nah, setelah tahap administrasi selesai, ada yang namanya seleksi berbasis komputer. Ada TPA, TIU. Nah, kalian belajar ya psikotes di situ. Termasuk ada on the spot writing. Biasanya isu-isu terkini sih on the spot writing itu terbiasa menulis essay singkat ya. Ini essay singkat hanya 1 halaman, 1 sampai setengah halaman gitu. Jadi kalau misalkan yang kedua ini setelah administrasi kalian lengkap, selesai, ya sudah tinggal fokus ke tahap selanjutnya itu latihan-latihan soal psikotes gitu. Ini bisa sekali dengan berlatih gitu. Belajar itu proses dari nggak tahu menjadi tahu. Jadi kalau misalkan saya mau naik sepeda, gimana? Yuk belajar itu naik sepeda, dipegang stangnya, kemudian kita cara ngontel itu belajar. Kemudian bisa itu karena kita berlatih naik sepeda, 1 jatuh, 2 kali jatuh, 4 baru 10 kali kita berlatih ya baru kita yang namanya bisa belajar. Nah, belajar itu ya itu nggak tahu jadi tahu, bisa itu karena kita berlatih. Nah, jadi kalau TPA soft kompetensi itu kita bisa karena apa ya? Karena kita sering berlatih. Jadi harus banyak berlatih. Kemudian ada seleksi substansi. Nah, seleksi substansi itu ya wawancara ya. Dulu itu 1 orang psikolog dan 2 orang ahli gitu. Nah, nantinya ada leaderless group discussion. Ini nggak mencatat LGD ya. Ada 2 orang psikolog juga. Apa poin-poin pertanyaannya? Pertama, yang jelas motivasi kalian. Motivasi kalian itu lanjut studi itu apa? Kenapa pilih program studi di situ? Kemudian kenapa nggak di Indonesia? Misalkan bagi yang tujuannya ke luar negeri ya. Kemudian kalau ke luar negeri itu full menggunakan bahasa Inggris. Kalau dalam negeri kadang campuran atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian harus tahu, harus menjawab juga secara spesifik gitu. Dan paling bagus kalau kalian bisa mention juga siapa profesor yang mungkin ada di situ dan cocok dengan riset kita, bidang yang mau kita geluti, termasuk course-nya. Karena ada beberapa kejadian itu ditanya, kamu mata kuliah apa yang nantinya kamu ambil? Nah, dia bingung, nggak tahu. Nah, itu sesuatu yang cukup fatal juga. Jadi kita harus mengerti juga apa yang course yang mau kita ambil, fokus risetnya apa, itu jadi hal yang penting. Selain motivasi, tujuan, alasan, terus juga ditanya tentang riset kita sebelumnya, S1 gitu, apa yang dikembangkan, dan untuk S2-nya nanti apa, dan apa rencana setelah lulus. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang itu ditanyakan juga terkait studi juga. Studi, riset, setelah lulus, aktivitas kemasyarakatnya. Saya ditanya, apa organisasi kemasyarakatan gitu. Siapa tetanggamu, itu pun saya ditanya. Dan beberapa pertanyaan dari psikolog itu cukup menggelitik juga sebenarnya. Itu mungkin untuk melihat ya karakter kita, bagaimana kita merespon terhadap sesuatu yang mungkin agak sensitif bagi kita. Gitu. Jadi itu juga perlu kita biasakan. Oke, nanti PPT-nya boleh, ya insya Allah nanti saya share, saya upload di Google Drive, kalian bisa. Nah setelah substansi seleksi wawancara selesai, nanti ada penetapan kelulusan. Nah ini belum selesai, setelah ditetapkan lulus, kalian harus baru mengikuti PK atau persiapan keberangkatan. Tapi pada dasarnya
3 proses ini yang menuju kalian nanti ke penetapan kelulusan. Administrasi, seleksi berbasis komputer, seleksi substansi, atau wawancara. Dan bagaimana untuk strategi wawancaranya? Latihan lagi, biar kita terbiasa. Orang kan lebih luas menjawab itu karena sering latihan ya, sering latihan dari pertanyaan yang mungkin bakalan muncul gitu. Dan alasan-alasan kenapa memilih program studi ini, kita banyak riset juga, riset analisis, kenapa prodi ini, kenapa saya alasannya jurusan ini, kenapa riset ini. Kalian harus banyak pertanyaan dan banyak mencari tahu biar lebih punya pemahaman yang dalam, lebih deep gitu, lebih dalam pemahaman. Latihan, kuncinya berlatih dan sering cross. Ini syaratnya untuk beasiswa LPDP reguler bisa dicari nanti di buku panduan LPDP yang banyak di internet ya. Saya rasa kalian semua itu ya warga negara Indonesia pasti. Milih kampus referensi LPDP ya tinggal dicek saja. Soal keterangan sehat bisa lah, rekomendasi dosen, IPK minimal 3 bisa, IPK minimal 3. Rata-rata sekarang IPK-nya kan besar-besar ya, banyak yang sebut juga. Jadi plan, bahasa nih yang mungkin kadang cukup lama. Nanti akan saya bercerita juga tentang bahasa. Nah ini sebuah gambaran hampir 6 bulan menuju seleksi beasiswa LPDP. Kira-kira seperti apa? Kalau ini isunya beasiswa LPDP itu akan dibuka April ya. Sebelumnya itu Maret, tapi saya dengar-dengar ini April, ini sudah Februari. Oh, tinggal 2 bulan nih. Gimana nih tinggal 2 bulan gitu kan? Nah, ini hal yang agak aman. Kalau misalkan kalian merasa bahasanya itu masih kurang tahu, ini 6 bulan itu harus intensif. Persiapan yang pertama nih, kursus atau belajar bahasa Inggris, kalau tes TOEFL atau IELTS gitu, ini juga perlu banyak latihan. Apalagi kita bukan negara yang English speaking country, nggak terbiasa belajar pakai bahasa Inggris, nggak nganut TOEFL atau IELTS, jadi kita butuh berjuang, butuh banyak berlatih juga. Nah ini kan kayak Studi Indonesia Testa itu kan menyediakan ya tadi itu kita bisa fleksibel belajar di manapun juga, bisa nanti kalian juga mengikuti itu. Nah ini bisa nih 6 bulan. Jadi bahasa. Kalau kalian setelah melihat buku panduan dan kalian merasa di situ masih kurangnya bahasa, karena kan tes IELTS mahal ya, hampir 3 juta sekali tes itu. Jadi kalian harus benar-benar persiapan, jangan sampai berkali-kali tesnya. Ada teman saya sampai 5 kali. Kan ya that's okay gitu. Tapi kalau bisa ya cukup sekali saja gitu. Itu persiapan yang dari sekarang lah, kalau merasa kalian dari sekarang bahasa Inggrisnya kurang, sering mulai cari tahu tentang IELTS itu apa, TOEFL apa, kemudian coba berlatih, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian pilih kampus dan dapatkan LOE, itu hamil 3 bulan. Kan kita butuh belajar bahasa Inggris dulu kan. Walaupun beberapa kampus itu kita boleh kok mendaftar kampus tanpa melampirkan sertifikat bahasa Inggris dulu. Seperti dulu ketika saya dapat LOE di Monash, kemudian di Adelaide, itu dulu saya belum melampirkan sertifikat bahasa. Jadi boleh sekali, nanti bisa dilampirkan ketika sertifikat itu kita peroleh, baru nanti dapat namanya LOE unconditional, tanpa syarat. Nah, jadi sebelumnya sekarang kalau yang sudah lulus mau daftar kampus di Aussie atau UK dan lain sebagainya, bisa dicoba, misalkan belum ada IELTS-nya, nggak apa-apa, biar kayak, bisa jadi trigger nih, sudah dapat LOE nih, sudah diterima di kampus di luar negeri, tinggal bahasanya aja dan beasiswa. Nah, itu mungkin jadi sebuah reward tersendiri juga yang bisa kalian persiapkan. Tapi bisa nih, hamil 3 bulan bisa, tapi harus kepo-kepo juga, karena pendaftaran setiap kampus dan setiap negara itu kan berbeda, jadi harus tahu juga. Kemudian membuat CV dan rapikan itu bisa hamil 3 bulan, kalau bisa ya hamil 4 ya, hamil 3 lah, karena mungkin banyak yang harus kita update ya CV-nya. Membuat isi dan rencana studi itu bulan ke-4 dan ke-3 lah, jangan terlalu mepet-mepet. Latihan TPA, kompetensi, bisa juga terus dilatih 3 bulan. Nah, kemudian lengkapi semua kelengkapan administrasi itu di hamil 2 bulannya. Hamil 2 bulan itu karena persyaratan-persyaratan seperti SKCK, soal keterangan sehat itu kan 1-2 hari bisa ya, dan kadang nggak boleh terlalu lama nih soal keterangannya, jadi harus mendekati, takut kadaluarsa gitu. Ini beberapa timeline yang bisa teman-teman persiapkan, dan harus seperti apa nih, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, sudah sejauh mana, harus ada progresnya di situ. Tapi kalian harus melihat kelemahan terbesar kalian itu ada di sisi mana. Nah, kalau saya sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri seperti ini. Dulu terlalu mepet saya.
Kursus belajar bahasa Inggris itu dulu 1 bulan, mengambil 1 bulan dulu. Kemudian milih kampus yang min 3 bulan, membuat CV dia hamin 2 bulan, membuat IC saya hamin 1 bulan. Jadi sudah mendekati itu, wah itu sudah pikirannya kemana-mana gitu. Bagusnya ya sebelum itu kita sudah persiapkan. Cuma administrasi LGD itu hamin 1 bulan. Ini terlalu ngebut sekali. Langkah baiknya kita mempersiapkan ada waktu-waktu sebelum itu. Ini tadi, apakah mungkin? Gimana sih biar kita merasa lebih dekat dengan mimpi kita, lebih dekat dengan hal-hal yang kita impikan tadi, gitu. Anak itu bisa berkembang ketika dia berada di mana. Anak itu akan berkembang ketika dia berada di lingkungan yang tepat. Ini bukan lingkungan yang toksik, lingkungan yang mungkin itu jadi positif bagi dia untuk mengutarakan ide-idenya, enak untuk berpendapat, mencoba banyak hal, dia jadinya berkembang. Makanya sekarang banyak ya platform-platform yang mempertemukan satu visi misi gitu, biar mereka bisa berkembang dan lebih dekat dengan mimpinya. Jadi bagi teman-teman di sini yang sudah semester akhir, yang sudah lulus, mulailah kalian mencari cycle atau membuat cycle yang punya visi misi tujuan yang sama gitu. Biar kalian itu saling menguatkan. Ketika kita sedang jatuh, ada teman, ayo kan kita pengen ngejar beasiswa, ayo dong gitu. Jadi kita perlu mencari cycle yang seperti itu. Gitu. Memang berjuang sendiri kadang berat dan susah, ya. Makanya kita butuh kadang itu butuh orang yang punya visi misi yang sama juga di situ. Itu akan menjadi hal yang bagus. Banyak kok sekarang platform-platform yang seperti itu. Termasuk kita di Desa Men itu ada ruangnya gitu, para pemimpi. Banyak sekali di Desa Men juga yang punya mimpi-mimpi studi ke luar negeri, walaupun beberapa dari kita pun sudah selesai studi S2-nya gitu dan lain sebagainya. Tapi penting sekali untuk membangkitkan dan punya positif komunitas yang positif, terus menyuburkan mimpi kita dan isinya orang-orang yang optimis juga. Oke, nah kenapa itu jadi hal yang penting? Karena kita akan merasa ya dekat dengan mimpi kita ya kan ketika orang lain itu sudah berhasil melakukan. Itu yang kita sebut yang namanya social proof atau bukti sosial. Jadi misalkan nih teman-teman yang di ID Next Leader misalkan atau di Desa Men nih banyak yang sudah dapat S2 ke luar negeri ataupun S2 dalam negeri, sudah dapat beasiswa. Tadinya banyak teman-teman nggak tahu tuh info-info tentang itu dan merasa kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika bergabung dengan komunitas itu, ternyata, dia punya background yang sama ya dengan saya. Oh, ternyata dulu ceritanya sama ya dengan saya. Ternyata kok sekarang sudah bisa. Gitu. Jadi itu jadi sebuah bukti bagi dirinya bahwa berarti saya nantinya juga bakalan mampu nih, bakalan bisa. Itu yang namanya social proof. Jadi suatu kondisi di mana kita akan mengambil keputusan saat melihat orang lain telah mengambil keputusan yang sama. Bahasa simpelnya itu kita akan ikutan jika sudah ada bukti atau orang lain itu sudah membuktikannya. Jadi teori-teori ini banyak dipakai di dunia industri juga, tapi juga ini sebenarnya hal yang sering kita temui di dunia sosial juga. Termasuk kenapa kayak kita banyak memberikan beasiswa ke teman-teman yang mungkin ada dari bidik misi, dari 3T gitu. Itu akan menjadi sebuah bukti sosial bagi masyarakat bahwa apapun latar belakang kamu ataupun kamu berasal dari desa gitu, kamu tuh punya kesempatan yang sama untuk maju, untuk sukses gitu. Itu akan menjadi bukti sosial di masyarakat dan kita terlihat kok sekarang. Terlihat sekarang banyak orang-orang itu anak-anak yang merasa kayak aku pun bisa gitu. Karena sudah banyak bukti-bukti sosialnya. Sosial proof itu sudah banyak terbukti gitu. Nah, ini terlihat dari misalkan kita mau beli makan ya atau beli baju gitu di toko online. Toko online yang satu itu ratingnya bagus-bagus, reviewnya bagus-bagus, bintang 4, bintang 5. Pasti kita akan prefer untuk beli yang sudah banyak bintangnya, reviewnya banyak gitu, karena sudah banyak orang yang membuktikan bahwa ini bagus. Jadi ini sebuah teori yang kita perlu dan makanya di Desa Men kita ajak juga kan anak-anak desa asli dari desa tapi bisa berkembang dan lain sebagainya untuk membangkitkan hal-hal yang seperti itu. Ini yang kalian tahu ada Tasya Kamila, Mayudi Ayundi akan penerima LPDP yang public figure ya, yang kita tahu gitu. Tapi nggak hanya mereka, banyak orang-orang yang dengan cerita-cerita inspiratifnya yang berhasil juga. Ada Birul Kodria, Janu, kemudian yang kita tahu Raini yang anak tukang beca itu pernah viral juga ya dan di hitam putih. Banyak sekali kok teman-teman di sekitar kita yang bisa menjadi bukti gitu. Kemudian ada yang bingung juga gitu. Mendaftar kampus luar negeri itu kayaknya susah.
Susah karena kita nggak tahu, susah karena kita belum mencobanya. Atau memang kadang memang ada yang susah sekali juga beneran gitu. Dan dulu pun saya bingung sekali. Karena masih sangat jarang sekali dulu di jurusan saya yang dapat beasiswa, yang mendaftar kampus di A, B, C, saya bingung cari informasi. Saya keliling banyak cari di internet itu tentang gimana cara daftar kampus luar negeri. Saya pergi ke IDP, saya pergi ke Adlink, saya pergi ke Adtech untuk mencari informasi waktu itu, mengikuti webinar, seminar waktu itu saya ikuti terus untuk menggali informasi. Kemudian saya mendaftar di beberapa kampus, ini beberapa kampus yang saya dapat LOE-nya, surat tanda diterimanya, sebelum akhirnya saya memutuskan di Hong Kong. Termasuk ada di Mahidol, setiap kampus ternyata punya cara-cara masing-masing. Kayak di Mahidol University itu kita pakai Skype, wawancara, dan saya lewat jalur email, nggak lewat jalur sistem. Kemudian yang di Glasgow ada telepon juga, tapi kalau yang di Monash, Birmingham, mereka pakai berkas itu cukup, insya Allah. Gitu. Ini beberapa. Jadi apa berkas yang kalian butuhkan untuk mendaftar di kampus luar negeri? Paling hanya 7 ini. Foto, kalian tinggal foto, cekrek pakai HP misalkan, jadi sudah. CV, ya, persiapkan tuh, menulis CV sebaik mungkin, dipersiapkan biar ini harus nih kita tarik. CV sertifikat sama transkrip nilai gitu, ijazah harus berbahasa Inggris. Tapi sekarang sudah rata-rata kampus itu mengeluarkan ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Paspor, yang belum punya paspor silakan 1 minggu jadi, 3 hari jadi paspor. Recommendation letter dari dosen pembimbing atau itu juga bisa. Motivation letter bisa kita tulis. Nanti bagi yang mungkin minta contoh motivation letter, bisa DM saja, DM minta nih contohnya motivation letter kemarin. Motivation letter ini saya pakai untuk daftar kampus-kampus tadi. Tinggal saya ganti saja jurusan dan kampusnya. Insya Allah nanti akan saya bagi contohnya dari saya biar jadi bahan referensi dari kalian. Tapi alangkah baiknya kalian ya coba nanti akan tulis, kemudian koreksi seperti apa dan lain sebagainya. Sertifikat bahasa ini opsional sebelumnya. Bisa nanti kalau misalkan sudah ada bisa sambil dilakukan. Ini berkas yang kalian harus siapkan ketika daftar S2 di luar negeri. Tetapi ini yang biasanya ya ada syarat-syarat khusus, kadang itu kampus dan negara tertentu itu khususon spesial. Di Hong Kong. Nah ini tadi yang saya ceritakan. Dari mungkin yang selebriti yang kalian kenal, dari orang-orang yang mungkin dari kelompok-kelompok marginal dan lain sebagainya, tapi mereka pun tetap bisa meraih mimpi. Tapi sepertinya sound saya bermasalah, jadi nggak akan saya putar. Nanti kita diskusi saja ya, santai aja. Silakan apa yang kalian ingin tanyakan, saya akan menghargai sekali karena pertanyaan itu penting bagi si penanya kan. Mungkin bagi orang lain itu hal yang nggak penting. Tapi kalau kalian ingin bertanya, ditanyain aja. Gitu. Silakan. Nih, orang yang bertindak memang mungkin saja gagal, tapi orang yang hanya bermimpi sudah pasti gagal. Gitu. Ini saya tampilkan video saya mencium ibu saya ya karena saya sampai tahap sekarang ini pun ya karena doa ibu. Dan ketika saya wisuda melihat sosok ibu saya satu-satunya pakai tutu, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, kemudian nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Kanton gitu, itu yang biasanya hanya ngelihat ya pawon gitu di dapur dan sebagainya bisa ikut datang ke wisuda dan sebagainya, itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi saya pajang fotonya di sini sebagai bentuk terima kasih saya juga kepada ibu saya yang selalu mendoakan saya. Oke. Kira-kira itu dari saya. Nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya kembalikan ke Flo. Thank you, Kak Dika. Ceritanya menarik sekali ya. Perjuangannya ternyata udah dimulai dari tahun 2003 ya, Kak ya. Sampai bisa berhasil sekarang ini, luar biasa banget. Keren banget. Nah, sekarang kita udah mau masuk nih ke sesi diskusi bareng Kak Dika. Boleh bagi teman-teman yang ingin ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Dika, kita persilahkan. Mungkin boleh raise hand, nanti bisa on mic langsung ya, supaya bisa ngobrol sama Kak Dika. Atau bahkan kalau mau on cam juga dipersilahkan biar tahu nih wajahnya seperti apa. Nah, mungkin yang pertama ini udah ada yang raise hand. Namanya, di sini tertulisnya Galaxy S8 nih.
Siapa nih Galaxy S8? Mungkin bisa Iya, promosi kenalan. HP ya. Iya, promosi nih kayaknya. Promosi merek. Oke, halo. Halo Kak, halo. Perkenalkan saya Ana. Hai, Itu Ana. belum diganti masih Galaxy S8, maaf. It's okay, it's okay. Ya. Langsung aja, Ana. Oke, Kak izin bertanya nih untuk yang LPDP, Kakak ngambil yang jalur beasiswa LPDP reguler ya Kak. Lalu kemudian basicnya minimal untuk yang IELTS itu 6, lalu kemudian ada ujian tambahan lagi berupa ujian TPA ya Kak, dan juga essay on the spot. Nah, pertanyaannya untuk ujian tambahan tersebut, apakah sama setiap periode, beda-beda, lalu persiapan untuk ujian TPA-nya bagaimana ya Kak, dari buku apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Ana. Nanti coba dijawab ya sama Kak Dika. Ya. Jadi Galaxy dari siapa namanya ya Galaxy? Oh, Ana Ana ya? tadi ya, Ana Kak. Oh, Ana. Dari mana? Dari Galaxy Bandung Kak. Bandung. Oke, Bandung ya. Saya 6 bulan di Bandung. Jadi saya jalur apa? Kalau saya sendiri, sebenarnya kalau afirmasi kan banyak sekali. Kalau saya sendiri jalur prestasi nasional internasional, Olimpiade waktu itu. Jadi kalau jalur prestasi nasional internasional minimal medali emas atau juara 1 nasional waktu itu. Kalau internasional minimal juara 3 internasional, tapi apa namanya Olimpiade ataupun kompetisi yang memang diakui oleh kementerian. Nah, jadi kan sekarang kan banyak kompetisi juga kan di luar negeri, internasional ataupun di dalam negeri, tetapi nggak semuanya itu memang memenuhi standar dari kementerian misalkan. Karena kita nanti harus meminta surat rekomendasi dari kementerian terkait. Misalkan teman-teman nih yang masih geliat PKM dan lain sebagainya, silakan berjuang terus PKM. Dapat medali emas, itu medali emas PKM itu bisa jadi jalan kalian mendaftar jalur afirmasi prestasi. Tapi nanti harus menghubungi juga ke kementerian terkait untuk dan didampingi oleh surat pengantar dari rektor kita untuk mendapatkan surat rekomendasi itu. Itu kalau saya sendiri. Dan kemudian untuk IELTS-nya berapa? Kalau reguler ke luar negeri itu butuh IELTS 6,5. Tapi kalau afirmasi kita boleh 6 dulu ataupun kita TOEFL dulu 500 itu boleh karena nanti kita akan mengikuti pengayaan bahasa. Dan pengayaan bahasanya itu di cover semuanya sama LPDP. Uang transportnya, uang bulanannya, saku bulanannya, termasuk tes IELTS-nya pun kita nanti dibayarin. Tapi dengan teman-teman yang melalui jalur afirmasi. Tapi nggak semuanya kan bisa melalui itu. Tapi IELTS itu jadi hal yang penting sekali memang kita persiapkan bagi teman-teman yang memang tujuannya ke luar negeri. Karena nantinya ujung-ujungnya ya IELTS lagi. Kalau ke luar negeri, ujung-ujungnya IELTS. Udah belajar TOEFL, lolos ketika ke luar negeri, IELTS lagi. Misalkan kayak gitu. Jadi hal yang penting. Walaupun bisa TOEFL IBT ya, tetapi yang sebenarnya lebih common bagi kita itu sering belajarnya ya IELTS gitu. Kalau TOEFL yang sering kita pakai kan TOEFL ITB ya, atau paper based test juga gitu. Itu. Kemudian untuk di tahap berikutnya, TPA dan VU, buku-buku apa yang sebenarnya di internet. Kalau saya sendiri ngeliat-ngeliat baca-bacanya cari yang di internet saja. Dan saya nggak paham buku judulnya seperti apa, tapi latihan-latihan soal yang memang itu soal-soal psikotes, kayak deret aritmatika, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Atau mau latihan soal tes CPNS, boleh sekali juga. Gitu. Kalau on the spot writing itu biasanya yang kita dikasih ya sebuah kayak permasalahan, nanti kita suruh nulis sih apa opini kita, solusinya kira-kira seperti apa. Kalian harus familiar aja dengan berita-berita terkini yang ada, isu-isu terkini yang ada gitu, banyak membaca biar cakrawala kita juga semakin luas gitu. Kira-kira begitu, Ana? Baik Kak, terima kasih. Sama-sama, semangat ya. Oke, thank you Ana. Sekarang kita lanjut lagi. Ini ada lagi yang udah raise hand. Ini dari Abdul Hakim. Halo Abdul Hakim, silahkan. Halo Kak, maaf sebelumnya agak aktifkan kamera boleh Kak? Iya, nggak apa-apa. Silakan Hakim. Perkenalkan nama saya Abdul Hakim Asih. Saya mahasiswa semester 4 dari PEN Politeknik Teknologi Negeri Surabaya. Nah, kan rencananya mau ngambil S2 jurusan
yang kayak renewable energy itu. Soalnya jurusan saya sekarang tentang pembangkit listrik kan. Nah, menurut Kak Hardika, apa sih tips yang harus saya lakukan selagi masih menjadi mahasiswa semester 4? Kan katanya berhak untuk mengumpulkan pengalaman yang relate ke jurusan kita itu. Nah, menurut kakak ini pengalaman seperti apa gitu? Apakah pengalaman sosial kah, pengalaman pengalaman gimana? Nah, terus yang kedua juga menurut kakak ini di penilaian LPDP itu yang paling berpengaruh untuk menjadikan kita seorang awardee itu di bagian apa? Mungkin itu Kak dari saya. Wah, kayak saya seorang ini ya, interviewer LPDP ya. Oke, ini akan saya sharing saja pesan pengalaman dan cerita teman-teman juga, termasuk mungkin beberapa interviewer yang saya temui beberapa belakangan ini. Oke, yang pertama itu pengen ambil renewable energy. Ada di semester 4. Kira-kira persiapannya seperti apa? Kalau misalkan saya bercerita dulu ketika saya kuliah S1, dulu itu saya nggak tahu mau S2 jurusan apa. Ketika di semester 2 gitu. Saya itu baru menentukan ingin kuliah lanjut itu di tahun keempat. Di tahun keempat atau semester 3, tahun ketiga akhir gitu. Karena melihat ada kakak tingkat yang S2 ke luar negeri ya. Dan apa namanya, waktu itu pun ya let it flow. Kemudian ya persyaratan dan sebagainya. Saya nggak tahu hal-hal yang saya lakukan sebelumnya itu bakalan jadi nilai plus ketika mendaftar LPDP. Apa namanya, ya ketika saat itu sih. Karena ya waktu itu saya senang saja ngelakuin hal-hal kegiatan sosial. Dulu kan ketika saya sama teman-teman dirikan Forsi Mangga, kemudian kita punya badan penggerak pemuda daerah di desa, kemudian saya adakan selama 3 tahun berturut-turut namanya EduTech di desa, itu di rural community, itu karena dulu suka saja gitu. Suka saja ngelakuin hal kayak gitu, dan saya ngajak teman kelas saya, ayo pada ke Purbalingga gitu kan. Kita bikin kegiatan di desa, bagilah ilmu kalian. Mungkin itu hal kecil gitu. Kita kasihlah waktu 2 atau 3 jam. Mungkin kita hanya berbagi 2 atau 3 jam, tapi mungkin bisa menginspirasi selamanya bagi mereka. Dan itu yang sebenarnya itu refleksi dari saya juga sih, ketika kecil ada kakak orang mahasiswa gitu asing ke sekolah gitu bercerita, itu membuat saya itu selalu berpikir gitu, selalu berpikir dan punya semangat gitu. Jadi kadang mungkin itu hal kecil yang kita bagikan, tapi kayak bisa seumur hidup itu jadi ya ada LPDP ya, kemudian kayak daftar gitu, udah nothing tulus aja gitu. Persiapan tadi tetap persiapan sebaik mungkin, alhamdulillah lolos. Itu kalau saya ceritanya seperti itu. Tapi kalau misalkan semester 4 dan pengen dapat LPDP, tapi menurut kita boleh ya, kita boleh ngelakuin sesuatu, kita pengen dapetin beasiswa, tapi kita tetap nih harus punya koridor bahwa kita ngelakuin sesuatu itu juga untuk ngelakuin kontribusi. Gimana ya caranya? Kalau menurut saya, LPDP sendiri kan mencari orang-orang yang emang nantinya mau berkontribusi ya. Jadi kalau misalkan dari baru semester 4 ya kita cari ranah kita itu bisa berkontribusi di bagian mana sih gitu. Kita punya ketertarikan moral gitu, punya rasa kayak memiliki masalah itu di sektor mana gitu, di sektor mana. Kalau misalkan ini tahu di renewable energy, boleh nih aktif-aktif di bagian renewable energy. Kalau misalkan nanti ke depan mau jadi expert di bidang itu. Tapi kalau dulu saya itu ada badan penggerak muda daerah dan sebagainya, itu fokusnya memang di pendidikan. Dan itu bersyukur sekali karena memang background saya S1 pendidikan dan IT. Dan EduTech itu juga tentang IT. Dan alhamdulillah nggak tahu itu jadi hal-hal yang akhirnya saya pakai berikutnya. Dan kalau misalkan nih, misalkan lolos di LPDP, kira-kira yang seperti apa? Ini mungkin contoh saja. Kalau kalian cita-citanya ingin menjadi dosen, menjadi akademisi, berarti kalau kita mendaftar LPDP, berarti kalian harus ngerti nih, apa yang dibutuhkan oleh seorang calon dosen. Misalkan punya pengalaman asisten dosen di kampus. Nah, ini akan jadi poin yang bagus. Karena kan menjadi dosen tridharma perguruan tinggi. Sudah punya pengalaman mengajar misalkan di perguruan tinggi. Alhamdulillah dulu ketika S1 pun saya pernah disuruh ngajar di S2. Jadi dulu saya sempat minder. Saya masih S1 kok suruh ngajar sistem multimedia di S2 gitu. Tapi dari dosen saya mengatakan, oh nggak apa-apa, kan berbagi ilmu itu nggak perlu ini. Akhirnya
udah saya ambil aja kesempatan itu. Dan pertama nervous ya, tapi lambat laun itu ya enjoy aja. Nah, kemudian yang kedua adalah selain pendidikan ada riset, pengalaman riset. Nah, jadi kalau misalnya kalian cita-cita menjadi akademisi, kalau bisa ketika S1 kalian ada riset, ada sudah publikasi. Dan alhamdulillah dulu skripsi saya itu nggak hanya publish, tapi juga mendapatkan hak cipta, sudah punya hak fee, kemudian juga mendapatkan penghargaan, dan juga diaplikasikan di sekolah Indonesia Singapura di luar negeri waktu itu. Jadi kalau bisa itu skripsi itu jangan hanya selesai kemudian ditaruh di perpustakaan, tapi harus lebih dari itu juga. Sebelum itu pun saya ngelakuin beberapa riset, bantu penelitian. Jadi itu juga ya ada pengalaman pendidikan, mengajar, kemudian riset juga ada. Kemudian yang terakhir pengabdian kan, pengabdian masyarakat. Nah itu hal-hal yang penting juga. Jadi udah nih Tridharma perguruan tinggi dan ditambah di surat rekomendasi dulu diperkuat bahwa nantinya akan menjadi pendidik di kampus tersebut gitu, kayak gitu. Kalau dulu ceritanya di UIN. Dan itu sih kalau misalkan, tapi kan ya kita memang harus merencanakan, tapi kita juga harus punya rencana alternatif. Dan kalau saya sih saran saya nih masih semester 4 yang penting maksimalkan dan gali, explore diri kita, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri kita, jadi bangun diri kita. Kita fokus seperti itu saja. Nanti akan nemuin jalur-jalur tertentu gitu. Kadang nanti takut nih kita terlalu fokus ke satu hal gitu, ternyata di ujung-ujung nanti ternyata saya nggak punya keterampilan di bidang ini misalkan. Karena eranya sekarang itu kalau prinsipnya tuh ada ada T gitu. T ini kita selain harus punya spesialisasi, kita harus punya generalisasi juga gitu. Harus punya kemampuan general. Tapi juga kita harus punya kemampuan yang kita kuasai secara dalam gitu. Jadi nggak boleh kita hanya langsung spesifik gitu. Orang yang sukses, yang dia spesifik kan harus jadi top dulu, top 10% di bidang spesial kita, kalian akan berhasil nantinya. Tapi kalau kita belum nyampe top 10, kita harus punya general dulu di usia-usia kita gitu. Harus memahami banyak hal juga. Nanti di semester akhir kalian akan ketemu fokus-fokusnya itu kemana. Gitu. Jadi saran saya untuk Mas Mas Abdul Hakim ya dari PS. Iya. Explore diri sebanyak mungkin. Ikuti apa yang ingin diikuti, yang ingin diikuti gitu. Dulu pun saya sebenarnya agak nakal di UIN itu. Saya sering curi-curi kuliahnya di UGM, terus ikut acara yang khusus anak UGM, saya masuk gitu pakai KTM-nya anak UGM. Udah pede-pede aja gitu. Tapi itu hal yang ya menarik gitu. Kenapa sih hanya untuk anak UGM gitu kan dulu? Dan saya pun juga pengen ya, sudah teman saya yang anak UGM, udah ikut aja. Yalah ikut aja gitu kan. Dan termasuk kenapa saya akhirnya fokus bidang VR AR itu karena saya ikut pameran di UGM terus melihat ngembangin hal yang bagus ya. Kenapa nggak dikembangin di sektor pendidikan? Akhirnya saya fokus ambil ilmu tuh yang dari UGM, kemudian saya kembangin di sektor pendidikannya kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang saya nge-explore lah. Banyak hal cari di internet, event-event yang nggak banyak orang tahu, kadang saya ikutin gitu. Dan di situ akhirnya saya menemukan kayaknya, oke, kita nggak bisa ahli di segala hal, tapi ada hal-hal yang memang bisa jadi keahlian saya. Gitu, kira-kira. Explore terus. Gimana Abdul Hakim? Sudah terjawab nih pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Kasih. Oke, tetap semangat ya Abdul Hakim. Boleh menambahkan satu nggak? Silakan Kak. Saya tambahkan nih. Iya, boleh. Kira-kira yang lolos di LPDP itu seperti apa? Ini gambaran saya. Dan poin apa kan tadi ada kriteria. Poin apa nih yang paling menentukan? Indikatornya itu yang setahu saya itu banyak. Materi kemampuan bahasa, leadership, dan sebagainya. Tapi leadership itu salah satu yang penting juga. Termasuk kompetensi kita, integritas kita, nasional itu poin-poin yang penting. Tapi pun saya melihat, ranah kontribusi apa sih yang kira-kira akan membuat kita mungkin semakin kita punya peluang untuk lolos. Jadi kita tahu di dunia pendidikan itu ada namanya Bloom's Taxonomy. Bloom's Taxonomy itu yang paling tinggi tingkatannya adalah create, membuat sesuatu, menemukan sesuatu. Jadi orang ketika di Bloom's Taxonomy yang tingkat bawah itu tingkatnya masih memahami, mengingat, kemudian understanding dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tingkatnya atas, analisis, create. Kalau kalian sudah di levelnya membuat sesuatu atau membuat program sesuatu yang berdampak, berimpact, itu pasti punya peluang yang lebih tinggi juga. Leadership-nya ada, kemudian manajemennya ada, ditambah mungkin nilai akademiknya bagus dan lain sebagainya.
itu mungkin mulai Bang Abdul menjadi penggerak, itu salah satu hal yang bagus juga. Mulai dari lingkup kecil dan lain sebagainya itu jadi hal yang bagus juga. Tapi ingat, kita harus jernihkan juga motivasi kita, hal-hal yang ingin kita lakukan ya. Intinya juga kita pengen ngelakuin sesuatu untuk society gitu, untuk masyarakat juga. Mungkin gitu. Oke, menarik sekali ya tadi, kayak udah lengkap banget penjelasannya. Next-nya masih ada yang raise hand nih dari Isna. Silakan Isna. Halo. Halo Isna. Terima kasih kesempatan. Opo, ayo. Halo Kak Dika. Saya dari Purbalingga juga, Desa Main juga. Nah, saya mau tanya, Kak Dika, apakah perkenalkan asalnya dari mana? Gue ya, pas mau semester berapa? Oh, kenapa? Semester berapa Isna? Semester Pernah lupa? 8. Oke. Iya. Gitu. Ya, lanjut tanya itu. Apa pertanyaan tadi? Oh iya. Oke. Dulu pas waktu mau daftar beasiswa, apakah pernah ada ini enggak keraguan? Oh, pernah ada keraguan atau enggak? Oke, siap. Terima kasih ya Isna ya. Isna ini ambil meteorologi di TB. Dia finance di Desa Main. Makasih Is. Dan Isna juga aku melihat itu, sebenarnya Is kalau mau jujur nih, aku melihat Isna itu potensi sekali gitu. Kadang yang malah saya yakin malah Isna yang ragu kan. Itu Isna itu punya potensi yang bagus sekali juga. Pernah nggak saya merasa ragu ketika daftar LPDP? Dulu nggak ragu ya. Enggak, saya merasa nggak ragu. Sebenarnya sebelum saya lulus, saya ditawarin supervisor saya untuk daftar beasiswa di Italia. Karena dia promotor untuk S3-nya itu dari sana gitu. Mau nggak gitu. Dengan PD-nya ya, daftar aja belum gitu. Saya menolaknya. Pak, saya pengen LPDP dulu gitu kan. Kenapa LPDP? Ya, nggak tahu Pak, kayaknya LPDP kan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Idealisme sekali saya. Pemerintah Indonesia, kemudian kita nanti pulang kembali ke Indonesia, kan itu hal-hal yang mulia gitu kan. Saya pengen berjuang LPDP terlebih dahulu. Oke, lulus, ikutin udahlah wisuda. Kan saya itu yudisium Agustus, wisuda November. Sambil menunggu wisuda, saya membantu pembimbing skripsi saya gitu, membantu penelitiannya, dan juga saya mengurus hak cipta dan lain sebagainya. Termasuk dengan beliau saya pergi ke luar negeri bareng juga untuk mempresentasikan penelitian kita. Oke, setelah 3 bulan, ternyata saya tanya nih ke kakak tingkat dan sebagainya, saya bisa nggak ya mendaftar jalur afirmasi gitu kan? Kan syarat afirmasi lebih ringan nih bahasanya. Bahasa saya itu masih jelek sekali. Saya masuk UNY itu 400 TOEFL saya. Wah, berat kali. Lulus dari UNY itu hanya 423 atau berapa. Itu perjuangan sekali bahasa itu kan. Dan agak ragunya ya karena bahasa itu. Tapi saya melihat bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya yang saya miliki kayak membuktikan bahwa keraguan-keraguan itu nantinya itu akan hilang ketika kita kemudian berhasil ngelakuin itu gitu. Jadi setelah saya wisuda mau ke belajar bahasa Inggris, ternyata ada teman saya dari Thailand datang ke Indonesia. Ini teman unik yang saya temuin di Instagram. Jadi saya pernah punya teman baik, kemarin pun saya berbintang di Clubhouse, namanya Saina Hasanah, muslimah di Thailand, orang Thailand asli gitu. Ya, kita berteman baik ketika dari saya zaman S1. Saya ke Thailand pun ketemu dia ke Indo. Akhirnya dia pergi ke Indo, kita malah jadi belajar bahasa Inggris, lebih percaya diri. Kemudian saya daftar, ya udah nothing tulus saja sih waktu itu, dan nggak mikirin hal macam-macam. Tapi kemudian ada ragu itu setelah bingung, bukan ragu ya, setelah selesai seleksi wawancara, ngapain nih? Maksudnya nggak ngapa-ngapain, ya udah daftar kerja. Jadi pas wawancara ada peluang kerja, saya daftar kerja. Dulu saya kerja di Kementerian PUPR. Kemudian setelah kerja lolos beasiswa, saya resign untuk melanjutkan mimpi saya. Kalau keraguan itu dulu capek berjuang bahasa ya, karena saya memulai bahasa itu dari membenci dulu, gimana kita mencintai hal yang kita benci itu kan butuh proses ya, dan alhamdulillah sekarang bisa mencintai bahasa ini karena butuh juga dan merasa manfaatnya itu bagus sekali. Dan untuk memastikan bahwa kita itu biar nggak ragu itu yaitu cari komunitas yang positif, cari teman-teman berjuang gitu, kemudian itu akan menjaga mimpi kita.
gitu kalau saya ragu tapi ya nggak begitu ragu, tak jalanin wae, kayak gagal pun sudah biasa gitu. Ketika S1 itu sebelum saya lomba juara 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu gagal, cuma nggak ada yang berhasil, itu udah biasa sama gagal. Ikut exchange ke Thailand, gagal diwawancara karena bahasa Inggris. Ikut PPL ke Malaysia, gagal diwawancara karena bahasa Inggris. Udah biasa gagal. Jadi waktu itu ya sudah jalanin wae, kalau gagal ya wis nanti coba lagi atau cari beasiswa lain gitu. Jadi harus terbiasa dengan kegagalan, akhirnya kita jalanin wae. Oke, makasih banyak Kak Dika. Ya, jangan lupa laporan bulanannya ya. Oke deh, kita lanjut lagi nih, masih ada satu lagi yang raise hand, namanya Firdaus Juanda. Halo Firdaus, apa kabar? Halo, Kak, kabar Oke Firdaus. Ya. Halo Firdaus. Silakan ya. Firdaus. Ya, sebelumnya perkenalkan Firdaus juga. Sekarang domisilinya dari Kerinci. Jadi, hanya kadang udah 3 tahun. Kemarin sebelumnya ikut juga LPDP tahun 2000. Tapi di tahun 2018 kemarin gagal di sesi wawancara. Nah, ingin saya tanyakan di sini dengan Kak Dika, yang pertama untuk tadi kan beberapa university kakak udah dapat LOE-nya ya Kak ya, kayak yang di Birmingham, yang di Bristol dan lain-lain ya. Yang mau tanyakan itu, apakah university yang kakak tampilkan tadi itu ada mereka membutuhkan admission fee atau application fee nggak Kak? Karena beberapa university yang aku lihat, karena aku pengennya sih kan di USA, dan di sana mereka rata-rata minta application fee-nya terlebih dahulu juga, yang kulihat di situ kan. Nah itu pertanyaannya nyambung ke pertanyaan kedua. Kalau untuk di universitas, yang beberapa universitas itu kan membutuhkan kayak SAT sama SAT kayak untuk prerequisite masuk universitas, khususnya di Amerika ya. Itu apakah nantinya akan ditanggung atau ditalangi dari pihak LPDP ataukah tidak gitu Kak? Karena ini kan termasuk tes tambahan begitu Kak. Terus satu lagi Kak, yang terakhir, rekomen Kak, kalau misalkan ada universitas yang acceptance rate-nya yang lumayan tinggi gitu, yang biasanya mudah untuk menerima mahasiswa internasional. Begitu aja sih Kak. Makasih Kak Dika. Terima kasih Bang Firdaus. Ini ambil jurusan apa Bang Firdaus? Halo Mas Firdaus. Halo Firdaus. Halo. Firdaus. Iya. Ya. Ambil jurusan apa? Kalau boleh tahu. Sebelumnya putus-putus, nggak kedengeran suaranya. Oh ya. Sebelumnya saya cuman ambil chemical atau engineering gitu Kak. Oh, chemical engineering ya? Ya, yang atau engineering. Ya, chemical atau yang berbau engineering. Oke. Udah terdengar Kak Dika? Oke, siap. Ini Indonesia Raya. Nah, ini headphone saya baterainya habis. Pertama itu ada nggak itu kemarin hal-hal yang Mas Firdaus rasakan yang jawabannya nggak puas, atau yang kayaknya ini jadi kesimpulan bahwa saya itu gagalnya karena jawaban ini nih gitu, ada nggak? Iya Kak, karena sebelumnya aku ambil ya waktu kelas itu cross major. Oh, sebelum betul. MBA sebelumnya.
tapi itu ngambil yang di SBB. Cuman gagal wawancara gitu. Oh iya betul. Emang kalau cross major itu kita harus punya alasan yang kuat sekali tuh. Mungkin karena profesinya kita, mungkin dulunya S1-nya misalkan fisika gitu. Kemudian tapi sekarang bekerja di broadcasting. S2-nya kalau bisa kan yang menentukan karirnya berarti di bidang broadcaster gitu. Itu bisa menjadi alasan yang kuat juga kalau misalkan kembali di situ. Tapi kalau misalkan untuk fresh graduate atau yang memang kita belum sekali berkecimpung di bidang ranah yang baru itu akan menjadi di perdebatan juga gitu. Oke, yang pertama itu terkait tadi kok saya lupa ya. Pertama itu terkait application fee ya, application fee. Application fee itu kan uang pendaftaran ya, uang pendaftaran. Kalau uang pendaftaran itu akan diganti, tapi hanya satu kampus yang diganti. Kalau saya sendiri dari kampus-kampus itu, kayak di Monash U itu sebenarnya ada application fee-nya sekitar $100 kalau nggak salah, atau berapa ya saya lupa. Tapi waktu itu saya dibantu sama IDP kemudian mereka minta penggratisan uang pendaftaran gitu. Alhamdulillah digratiskan. Termasuk di kampus-kampus lain yang sudah kerjasama dengan lembaga konsultan pendidikan itu digratiskan. Tetapi untuk yang di Mahidol, kemudian yang di Hong Kong U, itu karena saya daftar sendiri ya, itu saya harus membayar juga. Tapi nantinya diganti, application fee itu diganti. Kalau di Hong Kong U itu dulu sekitar 500.000 kalau 600.000 saya lupa. Itu yang saya bayar dulu untuk application fee. Nanti ketika sudah lolos LPDP dan mau berangkat itu diganti sistemnya reimburse. Kemudian kalau untuk tambahan, kalau misalkan ke Amerika kan mungkin butuh GRE gitu kan dan lain sebagainya. Apakah itu diganti atau enggak? Malah saya sendiri kemarin teman ya ada yang ke USA. Saya nggak menanyakan itu apakah diganti atau enggak. Tapi kalau misalkan di buku panduan, setahu saya itu karena tambahan ya nggak semua orang itu membutuhkan itu, nggak semua kampus sepertinya itu dibayar sendiri gitu. Tapi nanti harus dikonfirmasi lagi nih. Setahu saya itu sendiri karena teman saya yang mengambil matematika di Northeastern University kalau nggak salah ya di USA itu dia belajar sendiri katanya, belajar sendiri gitu. Itu kemudian yang ketiga ada apa ya tadi, rekomendasi apa ya tadi? University yang high acceptance rate-nya tinggi ya. Berdasarkan tadi kalau misalkan ambil S2-nya mau di bidang apa tadi? Engineering nggak? Engineering-nya apa? Industrial atau chemical engineering. Oh, industrial engineering ya. Saya sebenarnya di Hong Kong itu juga saya kemarin menjadi asisten di manufacturing and industrial engineering di sana. Itu cukup bagus juga. Dan Hong Kong U masih masuk list LPDP untuk yang top kampus 10 dunia ataupun di afirmasi itu masuk di situ. Sebenarnya setiap kampus ya mereka tuh membutuhkan international student sih. Jadi mereka membutuhkan sekali mahasiswa internasional. Tapi sebelumnya maaf Kak Dika, nggak kedengaran suaranya. Iya, nggak kedengeran Kak. Oke. Kalau Bang Firdaus sendiri itu sudah pernah mendaftar kampus? Untuk sekarang beberapa itu mau daftar kan. Mereka minta biaya untuk application fee itu jadi tunda dulu lah gitu. Oh, berapa minta biaya application fee-nya? Biasanya itu berkisar ada yang $75, ada yang 70, ada ya sekitar 1 juta ya. Oke. Sebenarnya kalau saya yakin sih ini coba dulu satu. Kalau international student biasanya itu motivation letter-nya misalkan bagus, recommendation letter-nya bagus, misalkan academic performance-nya juga bagus, itu pasti diterima, insya Allah diterima kalau persyaratan semua terpenuhi.
Kemudian sebenarnya ada sih teman yang IPK-nya 2,7 gitu, dia dapat Erasmus juga. Kenapa? Dia ditanya alasannya kenapa gitu. Alasannya karena motivation letter sama recommendation letter-nya bagus katanya dari itu, dan punya pengalaman yang menarik juga gitu. Ya tuh, menurut saya dicoba dulu satu gitu, nggak apa-apa gitu. Emang kampus yang pengen dicoba, didaftar, nanti ketika lolos, ternyata ya lolos gitu, persyaratannya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya acceptance rate-nya itu dari segala kampus yang saya daftar itu kemarin alhamdulillah diterima semua ya, dari 7 kampus itu diterima semua. Sebenarnya yang pernah di reject itu malah di Hong Kong gitu. Di Hong Kong itu sebelumnya saya di reject, padahal LOI sebelumnya sudah saya tinggalin semua tuh. Sudah saya tinggalin, udah saya fokus ke Hong Kong aja. Karena riset bagus di situ, education bagus di situ. Saya tanya kenapa alasannya kok saya nggak lolos. Ternyata jadi kalau di Hong Kong itu mereka kan butuh transkrip sama ijazah legalisasi yang butuh dikirim. Nah, jadi saya belum mengirimkan itu, ada yang kurang, berkasnya kurang. Kemudian saya kirim lagi, akhirnya lolos. Dan ketika lolos, ternyata saya harus mendaftar, harus membayar tuition fee semester pertama 140 juta kayaknya waktu itu. Kaget saya kan. Tapi akhirnya karena sudah dapat LPDP, minta defer pembayarannya gitu dari kampusnya, hingga akhirnya LPDP yang membayarkannya. Tapi kalau saran saya ke Mas Firdaus, memang kita kadang harus rela membayar dulu ya. Nanti ketika lolos akan diganti kok, akan diganti. Memang kalau ada satu dulu lah, nyoba satu atau mau 2 langsung boleh didaftar, nggak apa-apa. Nanti untuk biar kita nggak nggak menerka-nerka bisa atau enggak gitu. Ya coba dulu gitu, Pak Firdaus. Oke. Kasih Kak ya. Ya, semangat Mang Firdaus, insya Allah berikutnya lolos. Amin. Makasih. Amin. Thank you Firdaus, juga thank you Kak Dika. Teman-teman, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang masuk nggak bisa kita ajukan semua nih ke Kak Dika. Mungkin setelah ini bisa kontak Kak Dika langsung. Mungkin boleh ya Kak Dika kalau misalnya DM Instagram atau misalnya chat langsung ke Kak Dika, boleh ya? Boleh, silakan di DM saja, tadi sudah tak kirim. Yang butuh contoh motivation letter saya yang dulu daftar, juga silakan bilang aja dari acara ini gitu. Oke, itu seru banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin terakhir nih Kak Dika boleh kasih closing statement buat teman-teman yang lagi berjuang nih dalam melanjutkan studi, apalagi melanjutkan studi ke luar negeri. Mungkin Kak Dika boleh kasih kata-kata motivasi nih buat teman-teman kita semua di sini. Apa ya kata-kata motivasi untuk teman-teman ya? Nah, saya berpikir. Nah, kalau dari suara saya mantul ya. Kalau dari saya sendiri, setiap nggak ada kata terlambat untuk memulai gitu. It's never too late for new beginning in your life. Jadi nggak ada kata terlambat kita untuk memulai di hidup kita gitu. Dan jangan terlalu, seperti yang tadi, jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu ada orang yang lebih hebat dari kita, selalu ada orang yang lebih cantik dari kita, lebih cakep dari kita, ganteng dari kita, lebih kaya dari kita gitu. Selalu ada orang-orang yang seperti itu gitu. Fokus saja dengan kita, apa yang bisa kita kembangkan, apa kekurangan kita perbaiki, apa potensi kita kita gali gitu. Itu bandingkan diri kita dengan diri versi kita sebelumnya. Insya Allah kalau teman-teman yakin, perjuangkan hal yang ingin teman-teman perjuangkan. Jangan sampai, sebab orang itu di masa depan pasti ada rasa penyesalan. Tapi jangan sampai penyesalan yang teman-teman dapatkan itu penyesalan yang besar. Salah satunya adalah nyesel nggak pernah mencoba mendaftar beasiswa ke luar negeri. Karena ada teman-teman saya itu, kenapa dari dulu saya nggak nyoba, itu penasaran. Jadi silakan, mumpung masih muda, energinya masih banyak gitu. Anak muda yang kemauannya kuat gitu, pasti banyak masalah. Tapi dengan banyak masalah itu kita akan banyak belajar gitu. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut, dan yakin kalau kalian hal-hal yang kalian lakukan itu baik, nggak usah takut. Kalian boleh takut ketika hal-hal yang kalian lakukan itu hal yang nggak baik, hal yang nggak benar. Gitu. Jadi silahkan keep swimming, lari terus gitu. Kalian akan menemukan kok nantinya bermuara ke sebuah pulau mana. Gitu. Jadi silahkan teman-teman berjuang sebaik mungkin. Semoga dimudahkan, dikuatkan. Doa saya itu nggak cuma dimudahkan, tapi dikuatkan.
ketika berjuang gitu. Semoga teman-teman kuat gitu menghadapi, apalagi teman-teman yang sudah mau lulus atau akan lulus pasti akan menghadapi kegundahan, menghadapi quarter life crisis. Nah, itu semoga teman-teman bisa kuat menghadapi itu semua, dan ya silahkan temukan cara-cara terbaik yang teman-teman bisa lakukan. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Kak Dika sharingnya. Thank you banget Kak Dika udah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing dengan kita semua hari ini. Juga thank you banget buat teman-teman yang sudah join acara Studenesia Testa hari ini. Semoga cerita-cerita dari Kak Dika hari ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua. Nah, tentunya aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang kira-kira berminat untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan butuh pendampingan untuk segala persiapannya, ini teman-teman bisa join atau misalnya bisa pantengin juga Instagram di Studenesia atau juga Studenesia Mentorship. Kalian juga bisa daftar tuh program mentorship di Studenesia Mentorship karena itu sangat berguna sekali untuk teman-teman yang mau lanjut atau mau ambil beasiswa ke luar negeri. Juga buat teman-teman yang mau ambil program pelatihan bahasa sebelum kalian misalnya mau ambil tes IELTS atau misalnya tes-tes bahasa Inggris lainnya, juga bisa cek ke Instagram Studenesia Testa. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Dengan demikian selesai sudah acara sharing session bareng Kak Hardika hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Stay safe teman-teman dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat sore. Thank you, Flo. Thank Thank you, you, Kak Bos Dika. Indra dan semuanya.